Shalom, salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada. Saya mau mengundang kita semua untuk mensyukuri hidup kita, memuliakan nama Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Buat pagi hari ini Tuhan, begitu kasih-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami yang telah menyertai kami pada malam hari hingga pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami Tuhan. Namun sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu Tuhan menyapa kami dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu yang menjadi bekal kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang membekali kita hari ini Kamis 16 September 2021 tertulis di dalam Mazmur pasal 130 ayat 3. Saya bacakan untuk kita. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita memuliakan nama Tuhan atas kasih setia-Nya memberikan kepada kita kesehatan dan napas kehidupan. Terkhusus dan teristimewa, Tuhan mau menyapa kita melalui firman-Nya dan mengingatkan kita tentang perilaku kebiasaan hidup setiap manusia di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, hukum yang paling berat bagi seorang yang melakukan kejahatan ternyata bukanlah hukuman mati atau seumur hidup. Namun yang sangat berat bagi seorang penjahat itu yaitu mengaku kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, atau kita sering sebut dengan bertobat. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Apakah kita cukup hanya mengetahui bahwa dosa dan kesalahan kita itu ada? Tidak. Kadang orang hanya mengingat, kadang orang hanya tahu. Tapi firman Tuhan sekaligus ketika Dia menyapa kita, ketika Dia mengingatkan kita, maka apa yang terjadi? Jika manusia itu takut akan hukuman Tuhan, kenapa manusia itu selalu melakukan dosa? Pertanyaan yang belum terjawab oleh manusia itu sendiri, tetapi dengan proses hidup itu saya akan membawa kita ke satu ilustrasi. Seekor tikus katanya pernah mengadu kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, kenapa Engkau menciptakan aku sebagai tikus? Aku tidak nyaman karena dikejar-kejar oleh kucing. Mohon Tuhan, jadikanlah aku kucing, biar hidup saya nyaman." Tidak lama permintaan itu Tuhan kabulkan, dan tikus pun berubah menjadi kucing. Namun tidak lama kucing pun tidak merasa nyaman karena selalu dikejar-kejar oleh anjing. Dan si anjing pun katanya berdoa dan meminta kepada Tuhan, "Tuhan, tolong jadikanlah saya menjadi anjing supaya hidup saya nyaman." Tuhan mengabulkannya. Tapi di suatu saat ketika dia merasa nyaman, anjing itu sudah merasa nyaman, suatu ketika dia pergi berburu ke hutan, dan di sana
dia ketemu dengan seekor harimau. Harimau pun mengejarnya. Bahkan si anjing tadi sudah mau dimangsa. Namun ketika dia lepas, dia kembali berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah aku seekor harimau supaya hidup saya nyaman. Apa yang terjadi? Tuhan tidak mengabulkan dan memberikan jawaban kepada dia. Tapi Tuhan berkata, hai tikus, selama hatimu tikus, sekalipun badan jasmanimu kucing, anjing, harimau, keberanianmu tetaplah seekor tikus. Tuhan pertegas lagi, lebih baik kamu meminta dan berdoa kepada saya, sekalipun badanmu tikus, namun hatimu sekokoh harimau. Sekalipun badanmu tikus, tapi kamu tidak pernah takut dengan siapapun. Banyak hal yang kita lihat dari cerita dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Kadang manusia lebih banyak hidup dengan mimpinya, dengan angan-angannya, dengan keinginannya, dengan ambisinya. Sehingga manusia itu banyak jatuh ke dalam pergumulan, ke dalam pencobaan yang membuat dia lemah dan yang membuat dia kembali dibelenggu oleh dosa dan kejahatan. Janganlah kita bangga menjadi anak-anak Kristus jika kita tidak sanggup meninggalkan bentuk kejahatan di dunia ini. Sebagai anak-anak Kristus, Tuhan mau menekankan kepada kita melalui ilustrasi tadi, hiduplah sebagai anak-anak Kristus yang punya integritas. Artinya, selagi manusia tidak pernah puas dengan kodratnya sebagai ciptaan Tuhan, pasti dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Dia pasti selalu ingin menjadi seperti orang lain. Ketika dia melihat orang lain itu hebat, maka dia akan menjadi seperti itu. Sekalipun dia tidak sanggup, sekalipun dia tidak mampu, namun kita tidak pernah bercermin untuk mengenal siapa kita itu sebenarnya. Dari firman Tuhan dan cerita ilustrasi itu ditekankan kepada kita, mari kita mengenal diri kita, mencermin kembali tentang diri kita, siapa kita sebagai ciptaan Tuhan. Apakah kita harus meniru orang lain supaya kita bisa lebih baik? Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tegas mengingatkan kita dengan beberapa hal sekaligus menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, bahwa kenapa manusia itu baru sadar setelah melakukan dosa dan kejahatan? Kenapa lebih banyak manusia itu sadar setelah dia melakukan dosa dan kesalahan? Bukankah kita sudah mendapatkan ajaran yang benar melalui firman Tuhan untuk tidak melanggar dosa, untuk mengenal mana yang baik dan mana yang benar? Yang kedua, Tuhan tidak semata-mata menghukum kita ketika Dia mengingatkan dan menegur akan dosa kita dan kesalahan kita, namun Tuhan memperlihatkan kepedulian Dia dalam kehidupan kita, bahwa Dia memelihara kita dan menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Namun kenapa kita takut dengan teguran Tuhan? Itulah akibat daripada dosa itu. Yang ketiga, dosa dan kejahatan tidak akan pernah membuat hidup manusia bahagia dan bersukacita. Sebagaimana dalam nats firman Tuhan pagi ini, hidup orang berdosa ada selalu dalam
kesusahan. Yang keempat, dosa dan kejahatan membuat kita menjauh dan memberontak kepada Tuhan dan selalu berpikiran yang negatif. Dosa dan kejahatan membuat kita menjauh dan memberontak dari Tuhan dan selalu berpikiran yang negatif. Yang kelima, hanya kasih Kristuslah membuat setiap hidup orang percaya penuh dengan kasih, kedamaian, dan sukacita. Dari beberapa poin yang menjadi perenungan kita, satu yang menyempurnakan kita, bahwa hanya kasih Kristuslah yang membuat setiap hidup orang percaya penuh kasih, penuh kedamaian, dan penuh sukacita. Kita bisa menjamin bahwa hidup orang yang berdosa dan hidup orang yang jahat, hidup orang yang memberontak kepada Tuhan tidak akan pernah nyaman hidupnya, selalu dalam kesusahan. Dan itu yang menjadi ukurannya. Setiap orang yang melakukan, yang memberontak akan kebenaran, itulah orang yang menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, nyatalah perbedaan manusia dengan Tuhan. Manusia hanya mengingat apa yang menjadi kesalahan dan kekurangan orang lain tanpa melihat kekurangannya dan kesalahannya untuk mengkoreksi dirinya dan mencermin supaya kita mengenal pribadi kita. Namun Tuhan yang Maha Kasih melalui anaknya Yesus Kristus tidak menginginkan kematian dari setiap orang berdosa, namun bagaimana supaya hidup orang berdosa itu bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, hiduplah dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan terang dan tongkat bagi setiap orang yang percaya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Sungguh kuasa-Mu tiada bandingnya Tuhan, dan kasih setiamu tiada duanya Tuhan. Itulah yang nyata dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena melalui firman-Mu pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kadang mata kami ini buta Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan mengenal kebenaran-Mu. Oleh karena ambisi dan keinginan-keinginan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Namun melalui firman-Mu pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan, jika hidup kami di dalam dosa dan kejahatan, maka kami akan mendapatkan kesusahan. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan melalui kuasa firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk menuntun dan memelihara kami di dalam segala kegiatan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Lindungi kami Tuhan, nyatakan kuasa kasih setia-Mu supaya kami hidup damai dan penuh sukacita dan hidup yang sejahtera. Berkati pemimpin negara kami Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat gereja-Mu HKBP dimanapun Tuhan telah memberikan kuasa kepada gereja-Mu untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pemimpin gereja-Mu Tuhan, para pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama kami Tuhan, supaya kami selalu penuh dengan sukacita, mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami dan juga dalam pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu dan pelayanan HKBP Surabaya ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pimpinan jemaat-Mu, memberkati setiap perhaladomu,
dan setiap jemaat-Mu. Ada banyak Tuhan pelayanan-pelayanan yang telah kami programkan dan rencanakan. Biarlah kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan supaya kami mampu melakukan itu, supaya iman jemaat-Mu semakin bertumbuh dan kuat. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja-Mu HGB Surabaya ini menjadi berkat untuk masyarakat, bangsa dan negara kami ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Angkat tangan-Mu, urapi dan balut mereka Tuhan dari kuasa kesembuhan-Mu. Berkati obat yang mereka makan, berkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan. Berkati setiap medis dan dokter, berikan kepada mereka kebijakan dan kasih setia-Mu Tuhan untuk merawat dan memulihkan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang sakit. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih dimanapun kita berada, atas nama Parhalado, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap waspada, lakukan prokes, tetap berdoa, semangat, terimalah salam dari kami, salam sehat, Horas.